Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Di hari ini kita kembali bertemu dalam mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari Jumat yang telah diberikan Tuhan buat kita pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum memulai aktivitas kita, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan renungan pagi hari ini buat kita tertulis pada surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggambarkan kehidupan di dunia ini dengan sebuah perjalanan. Tubuh yang dipakai oleh manusia dalam perjalanan melewati dunia ini itu tidaklah kekal. Allah akan menyediakan tubuh yang baru setelah kematian, dan ini telah dijelaskannya pada 1 Korintus pasal yang ke-15 itu, mulai ayat pertama sampai 58, tentang kebangkitan dari kematian. Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu hal yang ada di dalam tubuh kita, apapun yang kita miliki, barang-barang, kekayaanmu, jabatanmu, kedudukanmu, kepintaran, bahkan kecantikanmu adalah bersifat sementara. Apa yang digunakan kita pada saat ini, segala yang kita kenakan dalam hidup kita pada saat ini di dunia ini adalah sarana yang diberikan Tuhan menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu yang kita pakai yang ada pada kita sekarang ini, Paulus mengingatkan adalah bersifat sementara. Tapi yang terpenting, bagaimana kita memakai apa yang ada pada kita itu dalam perjalanan yang kita lalui ini, menopang perjalanan tersebut. Kita harus lebih memakai hati, pikiran, dan perbuatan kita yang senantiasa tertuju pada apa yang kekal, bukan. Saudaraku, bagi Paulus, inilah yang menjadi alasan dan dasarnya untuk jauh melihat lebih lagi dan lebih fokus lagi untuk melihat kepada yang bersifat yang kekal. Saudara, bagaimana kita memilih yang lebih baik, yang tidak kelihatan itu yaitu sorga, daripada senantiasa melihat yang bersifat sementara di dunia ini. Saudaraku, karena itu Paulus mengarahkan kehidupan kita, pandangan kita, tujuan kita dalam menjalani hidup ini. Mari, jangan hanya mencari perkara yang di dunia ini, melihat apa yang di dunia ini, tapi carilah perkara-perkara yang di atas. Sebagaimana Paulus mengatakan pada Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai kedua itu, dia mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi. Saudara, berbicara yang tidak kelihatan, yaitu yang dikatakan yang kekal itu, ini sering kita lupakan. Manusia selalu memfokuskan dirinya pada apa yang kelihatan di dunia ini, pada apa yang dimilikinya, dan pada apa yang hanya terlihat dan bersifat sementara. Tapi dia melupakan bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini ialah hidup yang memiliki dimensi yang menuju kepada kekekalan hidup. Saudara, kita hidup bukan hanya untuk saat ini saja, tapi hidup kita juga harus mempersiapkan untuk berjalan pada kehidupan yang kekal itu. Bumi ini, Paulus menggambarkan ibarat kemah yang dapat dibongkar semata-mata. Saudara, dunia ini adalah persinggahan sementara untuk kita. Itu sebabnya jangan tambatkan seluruh hidupmu selamanya hanya di dunia ini. Rumah kita yang sesungguhnya adalah tempat yang kekal, yaitu suatu surga yang kekal yang telah disediakan Allah dan tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku, mari kita jalani hidup ini dengan bijaksana. Mari memfokuskan hidupmu pada hal-hal yang kekal, yang menuju kepada kehidupan surgawi. Kiranya Tuhan memberikan rohnya kepada kita, supaya dia menuntun kita dan menolong kita untuk senantiasa menunjukkan hati kita pada kehidupan yang kekal, yaitu surga yang disediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu di dalam Tuhan. Allah yang Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa, mengingatkan kami untuk berjalan menuju kekekalan, bukan hanya melihat kehidupan yang sementara. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak hanya melihat perkara-perkara dunia ini, tapi kami mau menunjukkan hati kami pada perkara yang di atas, di mana Tuhan duduk di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa, menginginkan kami untuk selalu mempersiapkan hidup kami kepada kehidupan yang menuju kekekalan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan mengarahkan hidup kami tertuju kepada sorga yang kekal itu, yang akan kami diami dan menuju kepada kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan mereka, dan kuatkan mereka untuk hanya tidak menunjukkan hatinya pada dunia ini, tapi memandang Engkau menuju kepada sorga yang kekal itu, yang Tuhan sediakan buat orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
pasang